Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, baiklah. Silakan ketua kelas seperti biasa memimpin doa sebelum proses pembelajaran kita mulai. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Baiklah. Seperti biasa di sekeliling kalian kalau ada sampah silahkan dibuang. Kemudian perhatikan juga keadaan posisi kalian sudah duduk yang rapi. Kemudian pakaiannya juga dijaga. Jangan nanti kalau belajar masih memikirkan hal-hal kecil yang dapat mengganggu proses pembelajaran ya. Nah baiklah. Untuk absen enggak ibu tanya satu persatu. Mungkin ada yang tidak hadir pagi hari ini? Berapa orang? 2 orang ya. Siapa saja? Muhammad Rizki Maulana. Lagi? Lagi ya Hidayat Saputra. Hidayat Saputra. Kenapa sakit ya? Ya, semoga kita doakan cepat sembuh ya. Amin. Kemudian siap dalam proses pembelajaran hari ini? Insyaallah siap. Ya, alhamdulillah. Baiklah, ice breaking kita pada pagi hari ini kira-kira mau buat ice breaking yang bagaimana? Tentang bioteknologi. Nyanyi apa? Terserah kalian mau melanjutkan ice breaking nyanyi tentang apakah tentang pahlawan, lagu nasional atau lagu daerah? Gimana? Nasional. Apa kita sepakati lagu apa kalau nasional? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. selesai. Tepuk tangan. Ya, bagus sekali. Kalau ada speaking tentu lebih bersemangat, ya kan? Itu sebagai motivasi kita lupakan hal-hal yang tadi udah di depan pagar pintu sekolah, lupakan hal-hal yang berada di luar tadi. Nah, kita sudah masuk ke karangan sekolah, berarti kita mulai dengan hal baru, yaitu proses pembelajaran yang dapat membuahkan hasil ya. Udah? Kemudian seperti biasa masih lanjutan tentang materi bioteknologi.
Nah, masih ingat ya kan? Ada berapa materi bioteknologi kemarin? Bioteknologi kan ada 2. Ya, apa saja? Ya, benar sekali. Adanya bioteknologi modern dan konvensional. Ada 2 ya kan? Masih ingat? Iya, baik. Kemudian kita lihat dulu kesepakatan kelas kita sebelum kita menuju kepada tujuan pembelajaran. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada peserta kelompok lain yang berbicara, maka kita mendengarkan dan wajib atau boleh bertanya dan boleh mengasih saran kepada kelompok yang tampil. Kemudian berpartisipasi penuh, kemudian berpendapat setelah dipersilahkan dan melakukan sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Siap? Siap. Ya, baiklah. Kita lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Masih seputaran bioteknologi. Peserta mampu menentukan alternatif solusi yang tepat tentang permasalahan bioteknologi konvensional dari berbagai sudut pandang. Ini kemarin kita akan melakukan praktikum konvensional, ya kan, membuat HP, ya kan? Ya. Kemudian peserta didik mampu menciptakan desain produk dan contoh bioteknologi konvensional, produk yang kekinian berdasarkan bahan dari kearifan lokal, sebagai salah satu solusi permasalahan inovasi teknologi biologi. Nah, bisa dipahami? Bisa. Baiklah. Pada saat proses pembuatan kemarin Ibu sudah menanyakan kendala, kemudian hambatannya ada atau adakah ide-ide baru dari kelompok, masing-masing kelompok sudah kalian sampaikan. Nah, selama proses 3 hari ke belakang, adakah kendala? Oh, tidak ada. Alhamdulillah lancar semuanya ya? Ya. Ya, baik, Ibu akan melihat nanti paparan dari kalian apakah semuanya berhasil. Sekarang kan belum tahu nih, kan belum dipaparkan masing-masing kelompok. Nah, baiklah, sebelum kita melanjutkan ke depannya, ada Ibu ingin memberikan satu gambaran atau menayangkan sebuah video motivasi. Nah, kita lihat nanti, kita ambil maknanya. Silahkan dilihat, dicerna, kemudian nanti apa kesimpulan yang dapat kita lihat pada video pembelajaran kali ini. Video motivasi pembelajaran yang Ibu tampilkan sekarang ya.
motivasi yang ditampilkan. Kita lihat tadi hasil akhirnya apa dibilang tadi. Boleh jadi tidak memiliki Nah, boleh jadi kamu memiliki sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 209. ya. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu yang tetapi ia baik bagimu, ya kan? Kemudian dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahuinya. Kita beranggapan bahwa ini udah baik bagi saya, tapi belum tentu, ya kan? Anggapan kita baik, tapi kalau hal tersebut datang ke kita hasilnya belum tentu baik, ya kan? Mungkin ada pendapat yang lain berdasarkan video tadi, apa kira-kira yang didapat? Keberanian Ya, keberanian yang kuat, yang kuat. Yang lain? membantu orang lain juga. Ya, membantu orang lain, adanya keberanian. Kemudian apa lagi kandungan dari makna video motivasi kita? Ada? Percaya diri dan berani. Iya, percaya diri dan berani. Kalau yang kelompok sana gimana video motivasinya? Mungkin dapat diambil manfaatnya apa saja? Mengambil contoh Dari hal baik untuk dilakukan menjadi baik, ya. Nah, kemudian hal yang tadi saling tolong menolong di situ itu gambaran bagi kita. Berarti kita hidup ini harus saling tolong menolong. Kita harus empati kepada orang lain. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Makanya kalau kita butuh, orang lain belum tentu membantu kita karena tidak ada rasa empati, rasa kasih sayang, rasa saling tolong menolong. Maka dari itu kita harus dapat mengembangkan proses sikap seperti itu. Sikap yang toleransi, tanggung jawab, kebersamaan, kolaborasi harus kita kembangkan. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Baiklah. Setelah menunggu beberapa hari, ternyata tape kita sudah membuahkan hasil. Nah, pada pagi hari ini Ibu ingin kalian memaparkan hasil dari praktikum kalian, hasil penelitian kalian selama beberapa hari ke belakang, biar kita tahu semua di sini, kelompok lain juga yang tahu, saling ketahui mengenai hasil dari kerja kelompok kalian. Baik, bisa kita mulai untuk sesi presentasi? Oke, siapa duluan yang mau tampil? Kelompok satu, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang hasil pengamatan kami. Berdasarkan tabel pengamatan kami selama 3 hari. Pengamatan sebelum matang pada tanggal 17 bulan 11 2023. Struktur keras seperti nasi. Setelah matang sudah lembek. Dari struktur rasa tawar. Sesudah matang manis dan bau tidak berbau, hanya aroma nasi biasa. Sesudah matang wangi. Dari struktur warna, sebelum matang terang dan sesudah masak agak pucat. Dan dari peragian sesuai takaran, sangat bagus hasilnya. Kelebihan pelaksanaan proses sesuai rencana. Sesudah matang, hasil sangat memuaskan. Dan analisis masalah. 1. Jelaskan mengapa tekstur bahan perubahan sebelum diberi ragi dengan bahan yang sudah diberi ragi dan mengalami penyimpanan. Perubahan terjadi karena peragian atau ragi yang dicampur dengan nasi mikrobon bekerja dengan aktif. 2. Pada hari keberapakah kematangan tape didapatkan? Pada hari ketiga, kematangan sudah sempurna. 3. Mengapa dalam pembuatan tape harus ditaburi ragi? Apa fungsi ragi dalam pembuatan tape?
agar tape mempunyai struktur yang lembut dikarenakan adanya bantuan jamur Saccharomyces. Dan yang keempat, berdasarkan studi literatur apa nama jamur yang berapa dalam proses pembuatan tape tersebut, jamur Saccharomyces dan Cerevisiae. 5. Mengapa ragi harus ditaburkan pada saat beras atau nasi dalam keadaan dingin? Karena apabila ditaburkan dalam keadaan panas, rasa ragi akan mati atau rusak. Dan yang terakhir, jelaskan mengapa dalam pembuatan tape harus tertutup rapat agar memberi oksigen dalam wadah fermentasi sehingga prosesnya berjalan dengan cepat dan optimal. Kesimpulan dari kelompok kami berdasarkan hasil pengamatanmu. Tuliskan kesimpulan terkait penjabaran cara pembuatan tape dan mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan tape. Berdasarkan kesimpulan dari kelompok kami, pembuatan tape melalui proses yang cepat, tetapi hasilnya harus menunggu beberapa lama. Dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah tadi kelompok 1 sudah memaparkan hasil kerja kelompok mereka. Baiklah, mungkin ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Ada, Bu. Bagaimana rasa varian baru dalam tape kalian? Apa boleh terbiasa? Boleh merasa saja ya. Mungkin gambarannya rasanya bagaimana? Apakah manis atau mungkin asam? Kasih gambaran ke kawan. Gambarannya bagaimana? Ya, kasih tunjuk datanya bahwa data dari mereka selama 3 hari itulah dia ya. Ini rasanya sangat manis dan baunya sangat wangi dan warnanya agak kecoklatan dan sangat bagus hasilnya. Tepuk tangan, terima kasih sudah dijelaskan langsung ke kelompoknya. Ini merupakan teknik mereka dalam mempresentasi. Masing-masing siswa masing-masing kelompok boleh mempresentasikan dengan gayanya tersendiri. Boleh di sini berdiri memaparkan terus menanyakan siapa yang mau bertanya atau boleh juga dengan Ibu persilakan tadi. Ibu mau di sini kalian aktif. Nah, kemudian sudah didapat bahwa hasil dari kelompok 1 varian baru topik. Kita kan belum rasa nih ya. Setelah proses pembelajaran nanti kita akan berbondong-bondong ke kelompok 1 untuk merasakan apakah benar itu manis atau tidak, ya kan? Ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Baiklah, kita lanjut kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengamatan kami. Pertama kami perkenalkan nama saya Lalu Gana, di sebelah saya Mamuda. Iya. Hasil dari pengamatan kami sebelum matang tanggal 17 bulan 11 2021, teksturnya masih berupa nasi, masih keras. Kalau rasanya masih tawar, baunya masih aroma nasi seperti biasa. Kalau warna masih terang, peragian masih melalui proses yang baik. Kelebihan pelaksanaannya proses sarjana. Setelah matang tanggal 21 bulan 11 2021, teksturnya lembut, rasanya manis, baunya wangi, warnanya agak pucat. Peragian melalui proses berhasil dengan baik. Kelebihannya hasilnya maksimal. Untuk analisis masalah,
1. Jelaskan mengapa tekstur bahan berubah sebelum diberi ragi dengan bahan yang sudah diberi ragi dan mengalami penyimpanan. Karena sel-sel pada ragi bekerja untuk merubah hasil menjadi tape selama proses penyimpanan. 2. Pada hari keberapakah kematangan tape didapatkan? Pada hari ketiga, nasi sudah menjadi lembut berupa tape. Mengapa dalam pembuatan tape harus diberi ragi? Apa fungsi ragi dalam membuat tape? Karena ragi dapat melunakkan beras. Fungsi ragi dapat mematangkan nasi sehingga menjadi tape. 4. Berdasarkan studi literatur, apa nama jamur yang berperan dalam proses pembuatan tape tersebut? Jamur Saccharomyces cerevisiae. 5. Mengapa ragi harus ditaburkan pada saat beras atau nasi dalam keadaan dingin? Agar sel-sel ragi dapat berfungsi dengan baik. 6. Jelaskan mengapa dalam pembuatan tape harus tertutup rapat. Supaya oksigen dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dan kesimpulannya, pada tahap awal proses penyimpanan wadah harus ditutup rapat agar sel-sel ragi dapat bekerja dengan baik. Demikian yang kami dapat paparkan dari hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk sesi bertanya ibu kembali yang buka ya. Nah, mungkin ada di kelompok 1 atau 3 yang ingin bertanya kepada kelompok 2. Silakan. Ya apa? Apakah saat pembuatan tape adakah kendala? Insya Allah tidak ada, semuanya aman. Kalau nggak percaya ini hasilnya. Ya, datanya akurat ya, sehingga patut dipercaya. Karena kenapa? Dari hari ke hari tentunya kita mau lihat, aduh gimana tape saya berhasil nggak ya? Jangan nanti kelompok lain berhasil, saya nggak, sedih dong. Udah capek-capek waktu buat, apalagi proses mereka seperti membuat nagasari kemarin ya. Ya. Kan butuh proses membuat dari daun tuh capek juga ya, butuh kerja ekstra. Dan alhamdulillah berhasil ya kan? Ya, terima kasih. Oke. Baiklah, untuk menghemat waktu silakan kelompok 3 kembali tampil. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Safina Naja dan di teman-teman saya ada Dede, Zinul dan Nisa. Baiklah, langsung saja kita mempresentasikan hasil kerja kelompok. Berdasarkan hasil pengamatan kami, yaitu tekstur tape sebelum matang, nasi seperti nasi biasanya ada agak keras, tapi setelah matang lembut atau lembek. Dan rasanya sebelum matang tapenya rasanya tawar, tapi setelah matang rasanya manis. Dan baunya, kalau sebelum matang aromanya masih seperti nasi, tapi setelah matang wanginya sudah segar. Berikutnya juga warna. Sebelum matang warnanya terang, tetapi setelah matang agak berkurang atau pucat sedikit. Proses peragiannya yaitu melalui proses yang baik. Setelah matang berhasil. Kelebihannya adalah sebelum matang pelaksanaannya sesuai rencana atau sesuai tahapan, tapi setelah matang hasilnya maksimal. Dan ada sisi kalahnya. Jelaskan kenapa tekstur bahan berubah sebelum diberi ragi dengan bahan yang sudah diberi ragi dan mengalami penyimpanan. Jawabannya adalah dengan adanya proses peragian, tentunya sel-sel ragi akan bekerja aktif sehingga beras menjadi lembek. Pada hari berapakah kematian tape didapatkan? Jawabannya adalah pada hari ketiga sudah menjadi tape. Mengapa dalam perbuatan tape harus ditambah ragi? Apa fungsi ragi dalam perbuatan tape? Jawabannya adalah karena dengan mentaburi ragi, sel-sel ragi dapat melunakkan nasi. Berdasarkan studi literatur, apa nama jamur yang berperan dalam proses pembuatan tape tersebut? Nama jamurnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Mengapa ragi harus ditabur pada saat beras atau nasi dalam keadaan dingin? Jawabannya adalah agar sel-sel yang ada pada ragi tidak mati. Jelaskan mengapa dalam
kesimpulannya adalah dari kelompok kami, tahapan peragian sangat mudah, akan tapi hasilnya akan kita dapatkan dalam kurun waktu yang relatif lama. Cukup sekian dari kelompok lain. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada masalah tentang tape? Alhamdulillah semuanya lancar dan aman dalam pembuatan. Aromanya masih Aromanya sudah segar karena sudah melalui kematangan. Oh ya, warnanya apa? Warnanya agak pucat-pucat tapi hijau. Hijau pandan. Ya. Ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian sudah menunjukkan rasa percaya diri, sudah berani tampil. Itu merupakan suatu apresiasi dari Ibu bahwa selama ini semakin hari semakin berkembang ilmu kita, semakin berani kita dalam menyampaikan pendapat, kemudian memberi saran, kemudian masukan. Kita sudah berkolaborasi dengan baik. Alhamdulillah. Itu merupakan capaian yang sangat Ibu inginkan. Ternyata pada hari ini kalian telah membuktikan bahwa kalian bisa dan mampu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah tadi pada proses. Nah, kita ambil kesimpulan bahwa tadi pada proses peragian kalian langkah pertama minggu kemarin kalian berapa hari belakang sudah membuat tahapan tape. Tape itu dengan peragian kemudian diperam selama 3 hari ya. Kemudian 3 hari menghasilkan tape yang sesuai dengan keinginan kita dan tentunya seleranya berbeda. Ada mocha, ada ini apa? Tampilannya unik ya. Kemudian yang di sana menggunakan pewarna buatan, alami, tidak mau yang buatan ya. Semua sudah berhasil melakukan dan mungkin dengan proses praktikum ini tentu membawa berkah bagi kita. Tahu kita ilmu nanti kadang ada yang mau jadi pengusaha tape dengan varian baru yang bisa kita jumpai kan masih yang lama itu, misalnya masih warna merah, rasanya masih tetap rasa itu saja. Kita lihat di kios-kios atau di tempat counter-counter penjualan pangan ciri khas Aceh kita ataupun luar juga ada juga yang ciri khas masing-masing. Kalau mungkin di daerah kita lebih kepada rasanya itu saja. Tapi hari ini kelompok 1 sudah berani membuat varian baru. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ada rasa mocha di sini, ya kan? Rasa mocha, maunya kita cepat-cepat merasakannya nanti ya. Ya, oke. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Baiklah. Kita lihat tadi ada ulang kembali kesimpulan yang selama 2 hari ini berarti proses pembuatan sudah aman, kemudian hasilnya juga sudah aman. Nah, adanya proses fermentasi atau peragian dari teksturnya tadi semula misalnya agak lunak atau keras bisa lembut karena adanya sel-sel dari ragi itu yang membuat beras tadi menjadi lunak atau lembek. Nah, berarti ada. Kenapa Bu tadi ditutup? Karena ditutup. Kenapa? Supaya oksigennya tidak keluar dan mengendap di situ, proses pemasakannya sempurna. Kemudian lagi ada tadi kenapa dari pertanyaan tadi kenapa tidak boleh dibuat tape itu kalau keadaan nasinya panas? Karena kalau panas kita taruh ragi, berarti sel-sel pada ragi akan mati. Benar sekali. Sudah dimengerti semua? Sudah. Alhamdulillah. Nah, tadi ada bakteri yang membantu proses fermentasi. Ada Saccharomyces ya. Saccharomyces, Cerevisiae. Nah, ini merupakan tata nama ilmiah. Iya, masih ingat? Masih. Tata nama ilmiah atau dikatakan dengan binomial nomenklatur, di mana terdiri dari 2 kata yang dilatinkan, ya kan? Saccharomyces cerevisiae. Ada 2 kata di sini. Kata pertama diawali dengan huruf besar, masih ingat? Kata kedua diawali dengan huruf kecil. Nah, ini diingat. Kenapa Ibu membahas lagi tentang tata nama? Karena di sini pada proses biologi, pembelajaran biologi kita menemukan banyak tata nama ilmiah.
jangan menganggap sepele. Dari penulisan saja, seandainya kita di sini membuat C besar itu sudah dianggap salah karena tidak sesuai dengan tata nama binomial nomenklatur. Bisa dimengerti? Bisa. Baiklah. Alhamdulillah refleksi sudah kita dapatkan. Kalian mampu merefleksikan kembali hal-hal yang telah kalian lakukan selama proses pembuatan, kemudian proses penelitian dan proses pemaparan tadi. Alhamdulillah sudah sangat bagus sekali ya. Nah, baiklah, sebelum kita mengakhirinya, Ibu ingin melihat lagi sejauh mana kompetensi yang kalian miliki. Tidak hanya tadi kita melakukan refleksi, Ibu ingin kalian menuangkan di kertas ini. Silakan dijawab. Ibu kasih waktu barang berapa menit ya, nggak lama. Karena berhubung waktu, kita lanjut ke materi. Ya, silakan, ada berapa soal yang itu? Tiga, tapi mempunyai anak-anaknya ya. Ada anak-anaknya di bawah. Atau ada poin-poin di bawah yang harus diselesaikan. Akan dikerjakan, apabila sudah selesai boleh dikumpulkan. Baca baik-baik soalnya. Jangan rusak ya, dikumpul balik. Baru penilaian dari Ibu. Semua nilai presentasi, nilai kognitif kalian akan Ibu masukkan ke dalam proses penilaian Ibu. Sudah siap? Kalau sudah siap bisa dikumpulkan. Sudah siap Bu? Sudah siap ya? Baiklah, insya Allah minggu depan ini sudah siap semua. Baiklah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang mikroorganisme. Ini kan mengenai bioteknologi konvensional. Nanti pada minggu depan kita akan melanjutkan tentang bioteknologi modern. Nah, tolong dibuka bukunya, dibaca-baca, kemudian ditenang kembali ketika proses pembelajaran minggu depan. Kita minimal sudah tahu barang sedikit ilmu yang ada. Tinggal nanti di sini kalau bisa kita aplikasikan dan kita lanjutkan materinya ya. Baiklah, seperti biasa, agar pertemuan kita pada pagi hari ini memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, silakan ketua kelas memimpin doa berakhirnya pembelajaran kita. Silakan.